Harusnya kalau pasangan Mas Pram ini yang lebih mengerti sedikit itu kan Rano Karno ya. Iya, Pernah di Banten. Iya, jadi teman-teman begini, ini juga penting juga. Saya melihat kan ada fenomena yang menarik ya, bahwa Mas Pram tingkat pengenalannya masih rendah, tapi elektabilitasnya bersaing dengan Ridwan Kamil. Nah itu pasti variabel yang lain gitu. Kalau saya rinci sih 2 variabel sih. Pertama variabelnya Rano Karno, karena Rano Karno kan populer ya, apalagi dia diimage-kan sebagai etnis Betawi walaupun bukan. Jadi mohon maaf teman-teman. Jadi teman-teman ini jangan-jangan memilih pasangan Pramono Rano karena Rano. Padahal yang akan menjalankan pemerintahan Pramono. Jadi pada hari ini teman-teman tuh harus sadar. Pemirsa ini harus sadar, masyarakat harus sadar. Jangan sampai Anda memilih Pramono Rano karena Rano, padahal yang akan jadi gubernur mengambil keputusan adalah Pramono. Kecelean artinya Anda. Rano cadangan. Iya, gitu Bang. Jadi ada banyak hal yang perlu dijernihkan dan diletakkan pada konteksnya gitu. And I come here this week is focusing on the smart city collaborations, because I think Melbourne has a good infrastructure for startups, for example, and also creating many apps for solving urban problems. So we would like to engage and learn. And I met with the Lord Mayor of Melbourne, and surprisingly, we both the same as similarities. We both come from independent. Ya, halo everyone, jumpa lagi bersama saya Nedi Monika. Kita di My Channel. Ya, kali ini menarik sekali ya, bersama dengan Mr. Ki dan juga Bung Sulvan Lindan ya, 2 orang pakar di bidang politik, dan kita sudah sama-sama tahu ya kapasitas mereka yang sudah cukup senior ya, dan tentunya mereka ini bukan orang-orang ece-ece atau orang-orang yang punya pemahaman sempit, tapi mereka itu sangat luas ya dalam memandang sebuah masalah yang terjadi di negara kita. Baik, kita langsung saja kita saksikan bersama-sama. Let's see and play. 3, 2, 1, let's go. Dari orang yang mengerti cara mengelola daerah, memimpin daerah, mengelola kota, mengelola provinsi, ya paket lengkap itu ada di Ridwan Kamil. Karena dia pernah wali kota Bandung, kota juga yang besar gitu ya. Kemudian ya problematika kota besar udah diketahui lah, udah pernah dihadapi. Kemudian pernah memimpin provinsi ya, gubernur. Jadi kalau ditanya apa bisa Ridwan Kamil memimpin Jakarta, ya pasti bisa lah. Dia udah 5 tahun wali kota, 5 tahun gubernur Jawa Barat. Gitu. Ini mananya apa? Ini untuk apa? Nggak ada itu. Yes, I'm the governor of West Java. West Java is what we call it the 20% of Indonesia. The size is so big, it's twice the size of Australian population. I'm managing 50 million people into 27 cities. Every day I have to make sure this 50 million have a good access to education, healthcare, connectivity. We are also number 1 in investment destinations every year because our infrastructure is relatively much better comparatively to other provinces. From 100% industry in Indonesia, 60% alone located in my province. Economic growth is quite strong. We grow 5.1%. Economy is good, but the challenge for us is how I can help the poor side of my society. That's why inclusive economy also part of my priorities. We're joined now by Ridwan Kamil, who is the mayor of Bandung. Bandung is the 3rd largest city in Indonesia, but he is also the governor-elect for West Java. It's very big, the biggest in the country, around 32 million. So the population in total is 48, almost 50 million, like twice as size as Australia. Yeah, that's right. I mean, why would you come to Melbourne, a very small city, compared to the one you're in charge of at the moment? This is my 6th time as a Melbourne, as a tourist, as an architect before, and as a mayor.
I think we have similarities in Bandung, yeah, in terms of young population, aspiration to more creative economy, culture. Bandung 2015 was awarded UNESCO Design City, for example. And I come here this week is focusing on the smart city collaborations. So we would like to engage and learn. And I met with the Lord Mayor of Melbourne, and surprisingly we both the same similarities. We both come from independent. Itu, nah dia udah mempraktekkan kok. Ya, 10 tahun terakhir dalam hidupnya ya hari-hari ngurus yang seperti itu. Ada fenomena yang menarik ya, bahwa Mas Pran tingkat pengenalannya masih rendah, tapi elektabilitasnya bersaing dengan Ridwan Kamil. Nah itu pasti variabel yang lain gitu. Kalau saya rinci sih 2 variabel sih. Pertama variabelnya Rano Karno kan populer ya, apalagi dia diimage-kan sebagai etnis Betawi walaupun bukan karena main film Sidul. Jadi mohon maaf teman-teman, jadi teman-teman ini jangan-jangan memilih pasangan Pramono Rano karena Rano, padahal yang akan menjalankan pemerintahan Pramono. Gitu loh. Iya, iya. Lain ceritanya kalau paslonnya Rano Pramono. Iya, yang menjalankan pemerintahan adalah Rano. Jadi pada hari ini teman-teman tuh harus sadar. Ya, ya. Pemirsa ini harus sadar, masyarakat harus sadar. Jangan sampai Anda memilih Pramono Rano karena Rano, padahal yang akan jadi gubernur mengambil keputusan adalah Pramono. Kecele artinya Anda. Rano cadangan. Iya, gitu Bang. Jadi ada banyak hal yang perlu dijernihkan dan diletakkan pada konteksnya gitu. Ya. Cuman kemarin saya nggak bisa kan lagi tugas hari ini cuti ya, ngomong aja saya. Gitu Bang. Jadi saya bisa jelaskan situasi dan kondisinya dengan lebih proporsional dan lebih jernih Bang gitu. Kemungkinan menangnya si Ridwan Kamil bagaimana Mr. Q melihat? Oh saya lanjutkan sendiri, sedikit sekalian menjawab itu. Nah yang kedua yang ada di belakang Pramono Rano, Pram baru pengenalannya baru di bawah 60%, tapi kemudian sudah di atas Sain Rano adalah saya melihat bahwa anak Abah ini ya sebetulnya sudah berada di belakang pasangan ini gitu. Nah, sudah ada di belakang pasangan ini karena mereka sebagai kelompok oposisi. Ini kan oposisi ini kan ada 2 nih Bang pada hari ini. Ada oposisi merah, ada oposisi hijau nih. Nah, ini mereka melihat bahwa Ridwan Kamil adalah representasi dari Prabowo dan Jokowi. Prabowo Jokowi itu satu paket Bang. Kalau kemarin Jokowi Prabowo, sekarang Prabowo Jokowi gitu, satu paket. Jadi mereka lawan gitu. Nah, satu kelompok lagi, bukan 2 ya, berarti 3 ya. Itu teman-teman dari kalangan minoritas ya, agama minoritas, suku minoritas gitu. Itu kecenderungannya kemarin itu lari ke Pramono dan Rano karena melihat ada Suswono, ada PKS sebagai wakilnya Ridwan Kamil gitu ya. Ini saya bukan bermaksud sara ya, tetapi kita kan analisa ilmiah ya, atau analisa perilaku pemilih lah gitu. Nah, masuknya dukungan Anies Baswedan kepada Pramono dan Rano, kalau menurut saya itu bukannya menaikkan suara, menggelembungkan suara, tapi malah menggemboskan suara, Bang. Kenapa? Ya, oke, anak Abah tetap di situ, ya. Oke, pemilih Rano tetap di situ. Tetapi pemilih kalangan minoritas di Jakarta ini kemungkinan besar akan lari. Karena buat mereka melihat Anies itu lebih serem dibandingkan melihat PKS gitu. Karena ingat peristiwa 2017 iya. Ingat peristiwa 2017 itu gitu loh. Munculnya politik identitas dalam pilkada di Jakarta. Gitu. Dan ya peristiwa-peristiwa berikutnya lah yang tentu kita pahami semua. Jadi mereka akan lari, dan memang Anies ini sebetulnya berkoalisi dengan Pramono Rano pada tahun ini karena dia sebetulnya sedang mencari celah untuk maju lagi sebagai calon di 2029 yang akan datang, sebagai entah calon presiden entah wakil presiden.
Iya. Kan partai politik sekarang kan udah habis dalam tanda kutip ya bergabung di Koalisi Indonesia Maju, bergabung dengan Pak Prabowo. Ya peluang yang tersisa itu adalah PDI Perjuangan. Kita lihat kemarin-kemarin waktu pencalonan di Jakarta dan pencalonan di Jawa Barat, Ibu Mega kan belum terbuka hatinya kepada Anies ini gitu. Nah mungkin Anies merasa melihat kesempatan untuk melunakkan hati Ibu Megawati. Janganlah kau berkata benci, walau hatimu tak sudi. Sehingga kemudian ya dia berkoalisi dengan Pramono dan Rano. Ya sebetulnya kan begini. Kalau ada pertanyaan Bang, gimana peluang Ridwan Kamil? Kemarin kan 50-50 itu Bang. Waktu belum Pramono dan Rano belum menggandeng Anies Baswedan. Tetapi setelah Anies mendukung Pramono dan Rano, hemat saya ini loh, bisa lari loh. Pemilih primordial, pemilih minoritas itu. Sehingga akhirnya ya mereka akan geser ke Ridwan Kamil ya. Ada juga kemungkinan lari ke Dharma ya, tapi saya mengatakan kepada pendukung Ridwan Kamil jangan lari ke Dharma. Karena surveinya terlalu kecil, 3%, 4%. Anda ke sana tidak akan nambah apa-apa. tidak akan menambah apa-apa. Kalau Anda mau ke depan ini pembangunan berjalan dengan optimal karena yang jadi gubernur sudah berpengalaman, lalu kemudian Anda tetap ingin Pak Prabowo sebagai presiden 2029, ya tutup ruang bagi Anies Baswedan untuk maju, dan pintu itu ya Anies buka untuk masuk itu lewat Pramono Rano. Jadi pilihlah Ridwan Kamil. Ya, kita melihat PDIP kali ini memang kita anggap melakukan sebuah perjudian yang sangat besar. Dia akan menerjang medan yang sangat terjal ya. PDIP memang sudah sangat kekurangan tokoh yang mumpuni untuk 2029. Jadi DKI dan Jawa Tengah ini menjadi sebuah ajang pertaruhan besar bagi PDI. Menang berarti punya calon untuk 2029, dan kalah di dua wilayah ini berarti game over ya bagi kaderisasi PDIP, karena akan sulit bagi PDIP bila tidak memiliki tokoh atau calon yang kuat di 2029. Jadi saya lihat ini justru menjadi game changer ya, masuknya Anies ini ya dikira akan mengunci kemenangan, tapi malah justru akan menggagalkan kemenangan. Itu dikira suhu ternyata cupu. Nah itu istilah saya. Anies ini dikira suhu ternyata cupu gitu. Ya. Ya tentu ini tesis dari saya. Kita lihat nanti bagaimana realisasinya pada tanggal 27 November. Silakan teman-teman pemirsa berkomentar, mengajukan pendapat setuju atau tidak dengan tesisnya Mr. Q ini, bahwa Anies itu adalah faktor menggemboskan suara atau menaikkan suara gitu. Ini Anies itu suhu atau cupu. What is that? Oh yeah. Gitu. Kalau menaikkan suara suhu, tapi kalau justru menurunkan suara itu artinya cupu. Kalau saya boleh mewakili barangkali. Oh, silakan Bang. Pasti Bang. Ya, justru kalau Anies itu masuk mendukung kubu Pram dan Rano, itu sangat merugikan. Ya. Karena pertama kita tahu basis Anies di Jakarta itu adalah PKS. Ya. Kan itu. Ya. Dan mereka sudah ada tempatnya di Suswono. Kan gitu.
Nah kemudian kerugian yang kedua tadi, selain minoritas, kelompok-kelompok nasionalis lain yang tidak suka sama Anies sudah bisa keluar lagi, Iya, iya. lari lagi kan gitu. Iya, iya. Jadi semakin berkuranglah dukungan kepada Pram. Iya, iya. Jadi ini di sini memang harus hati-hati ya, Iya. karena saya melihat kalau PKS tidak berada bersama Anies, nggak ada gunanya dukungan itu. Kalau saya Bang, misalnya ada di timnya Pramono Rano, saya kemarin diam aja karena trennya udah naik gitu. Begitu ada Anies, bukannya naik malah turun. Dan munculnya Anies ini juga membuat elit politik kunci itu kemudian tergerak hatinya dan tergerak kakinya untuk terjun lagi ke sini. Ya. Begitu ada deklarasi dari Anies kan Pak Jokowi langsung muncul itu secara terbuka itu. Gitu. Jadi ya variabel Anies ini kan variabel yang saya kan ngeliat begini, saya udah pernah ngomong kalau nggak salah di sini. Anies ini sebetulnya bagi elit politik, ya elit politik nih ya, itu sebetulnya bukan opsi lagi. Karena apa? Karena mereka merasa nggak nyaman dengan Anies ya. Kepercayaan kepada Anies itu kan sudah turun banget gitu. Dia bisa memberikan skor 11 dari 100 kepada Pak Prabowo yang sudah mendukung dia dan membantu dia dalam pencalonan pilkada gubernur di Jakarta sampai terpilih. Dan majunya Anies itu, Anies bisa maju calon presiden itu kan tidak lepas dari posisi dia di Jakarta, yang artinya kalau diruntut ada tangan Pak Prabowo di sana. Nah, tetapi ya kalau kita bandingkan dengan debat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya, apakah pernah ada kalimat-kalimat yang merendahkan seperti itu? Nggak ada, gitu. Jadi orang itu nggak, elit politik ini menurut saya sebetulnya nggak percaya dengan Anies. Nah Anies pun ya kalaupun misalnya Pramono menang, ya belum tentu juga Bu Mega akan membuka hatinya. Karena udah tahu Anies pragmatis aja gitu ya. Dan saya melihat bahwa memang faktor Anies ini memang banyak, di samping orang waspada mencurigakan. Karena waspada itu pengertiannya adalah bahwa dia begitu mudah meninggalkan orang-orang yang punya jasa. Betul. Kan gitu. Betul. Nah, betul. Jadi yang jelas kalau begini Bang, kalau Pramono menang ya, Andika kalah, maka kita bisa bayangkan lawan Pak Prabowo ke depan itu adalah Pramono. Ini buat pemirsa ya, bahwa Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah 2024 ini bukan hanya pilkada, tapi ini sebetulnya proyeksi atau gambaran pertarungan 2029. Nah Pramono kalau dia popularitasnya tinggi, ya dia wakilnya bisa aja ambil siapa, misalnya Anies, karena sudah sama-sama kan. ya. Nah atau misalnya surveinya Anies masih lebih tinggi daripada Pram, Anies Pram, gitu. Kalau misalnya Andika menang juga, maka nanti dilihat antara Andika dengan Pram, siapa yang surveinya lebih tinggi di 2029. Gubernur Jawa Tengah dengan Gubernur Jakarta siapa yang lebih tinggi, gitu. Nah itu yang akan jadi calon presiden dan yang survei nomor 2 jadi. Dan itu rumit juga bagi Ibu Mega ngambil keputusan atau PDIP ya. Kalau menurut saya justru Bu Mega malah seneng. Nggak rumit. Rumit itu kalau nggak punya jagoan Bang. Tapi kalau punya jagoan, ya rumit itu bagi Bu Mega adalah kalau Pram kalah, Andika kalah. Ya, nggak punya jago ke depan, siapa yang mau dijagokan? nggak ada lagi. Nggak ada gitu. Mungkin Mbak Puan sebagai ketua DPR barangkali ya. Tapi kalau misalnya Pram menang, bisa Pram yang jadi jagonya dia.
Andika menang bisa Andika yang jadi jagoan dia gitu. Karena balik lagi gubernur di dua wilayah ini sudah punya sejarahnya berpotensi maju calon presiden. Itu pun kalau 2029 masih Bu Mega ketua umumnya. Ya. Itu pun bisa Kalau itu terjadi. kan harus kita asumsikan linear begitu, Bang. Ya. Kalau misalnya Puan ketua umum kan bisa beda. Saya belum melihat, Bang. Saya belum melihat tanda-tanda. Belum melihat tanda-tanda bahwa Bu Mega akan lengser. Saya kira Bu Mega harus per hari ini ya harus diasumsikan menjadi ketua umum partai PD Perjuangan seumur hidup. Hemat saya begitu. Gitu ya. Ya belum kelihatan apa tanda-tanda sekarang bahwa Bu Mega akan mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Justru setelah kekalahan di Pilpres 2024 ini, menurut saya Bu Mega malah makin merasa punya tugas untuk melanjutkan kepemimpinannya, karena siapa lagi yang bisa istilahnya itu mengkonsolidasikan PDI Perjuangan, dan siapa lagi yang bisa menghasilkan calon presiden baru 2029 kecuali beliau sendiri, Bang. Ya. Hemat saya itu pikiran Bu Mega. Kalau Jawa Tengah bagaimana? Tadi kan kita sudah menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Jakarta. Nah, kemungkinan di Jawa Tengah. Kemungkinan di Jawa Tengah, saya kan lihat survei-survei yang ada kan 50-50 lah ya, artinya sama kuat. Jadi ini kembali lagi ini dengan Jakarta, di mana kelompok-kelompok akan ada leverage dan ada kelompok-kelompok penentu di sana. Nah, salah satu leverage tentu saja Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi kan sudah turun lapangan ini, sudah berkeliling. Pak Jokowi itu leverage karena dia sangat populer di Jawa Tengah. Dan kita bisa katakan per hari ini popularitas Jokowi itu di atas atau mengalahkan popularitas PDI Perjuangan. Dan Ibu Mega. Buktinya waktu Pilpres kemarin, jagonya PDI Perjuangan, Ganjar, itu kalah. Padahal Ganjar gubernur Jawa Tengah. Yang menang adalah Prabowo, ya berpasangan dengan Mas Gibran. Saya melihat di situ ada leverage-nya Pak Jokowi, ada bayang-bayang Pak Jokowi. Yang kedua sebetulnya yang harus dikatakan juga adalah bahwa pasangan Andika dan Hendra Prihadi ini adalah pasangan nasionalis, bahkan pasangan satu partai. What are you doing in my swamp? Ya, itu. Ini incest politik ini, political incest ini sebetulnya. Iya. Jadi tidak berkoalisi dengan partai lain. Iya. Nah, berbeda dengan Lutfi dan Taj Yassin. Ini pasangan nasionalis dan Nahdlatul Ulama NU gitu. Nah, kita tahu bahwa di Jawa Tengah Nahdlatul Ulama besar juga, Nahdliyin banyak juga. Tidak sebanyak, tidak sedominan, tidak sekental Jawa Timur, tetapi juga besar juga. Dan memang ada kabupaten-kabupaten dan kota yang notabene merupakan basisnya dari kalangan Nahdliyin ya. Misalnya kalau Solo, Boyolali, misalnya Karanganyar itu adalah basis PDI Perjuangan nasionalis. Nah, kalau Pekalongan ya, kabupaten, kota gitu, itu adalah wilayah basisnya Demak, Kudus, itu kan wilayah basisnya dari Nahdliyin gitu. Jadi saya lihat kalau Nahdliyinnya kompak, nah ini mungkin ya kalau Nahdliyin dengar nih ya, nonton ini gitu ya. Nahdliyin di Jawa Tengah harus kompak mendukung pasangan Lutfi dan Taj Yassin. Ya, itu dia satu pemaparan yang sangat baik sekali ya. Kita bisa menangkap dengan sangat clear ya. Nah, memang kita bisa melihat sebuah persoalan yang selalu terjadi against and against. Kita masyarakat dalam menentukan pilihan itu masih terbawa oleh hal-hal yang sebenarnya adalah sebuah permainan dari kelompok yang besar, dan pada akhirnya hanya menjadi korban masyarakat ya. Hanya menjadi korban untuk sebagai alat atau robot untuk menampung atau mengumpulkan suara ya. Memang sudah saatnya masyarakat itu berpikir lebih jernih, lebih memahami situasinya bahwa kita ini memang sangat memerlukan ya pendidikan dalam demokrasi. Kita sangat membutuhkan pemahaman terutama dari para pakar ya yang tergerak untuk memberikan
edukasi ya buat kita masyarakat supaya lebih paham duduk persoalan dan lebih memahami apa yang harus dilakukan untuk kemajuan daerah kita. Oke, kita sudah melihat pemaparan yang sangat baik. Semoga membawa banyak manfaat bagi kita guys. Kita akhiri dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi next time. Semoga kita sehat selalu. Salam NKRI, Bravo Indonesia Go, and then God bless us. Thank you.